Research Susi hari ini menguat lagi walaupun belum ke 9.000, tapi kayaknya amunisinya indeks masih cukup ya. Masih cukup kuat artinya untuk menuju 9.000 di pekan ini kayaknya. Ini seperti apa Susi? Iya 9.000 ya, sisa 67 poin lagi sih. Iya 67 poin Nggak lagi. susah sih harusnya ya. Makanya teman-teman bantuin biar cepat ke 9.000 gitu. Kalau bisa Februari udah 10.000 kan targetnya dinaikin tuh sama Pak Purbaya ya dari 9.000 jadi ke 10.000. Jadi ini statementnya strong bullish ya berarti di posisi IHSG sekarang ya? Menurut saya emang strong bullish. Cuman mungkin perlu dipatut diwaspadai, jangan terlalu euforia banget gitu, karena kan pasti kenaikan ini ada peaknya, ada pucuknya gitu, tinggal menunggu bubble-nya kapan gitu. Tapi kan kita udah selalu ngomong ya Maria, bubble-nya itu sebenarnya udah kelihatan dari saham-saham konglomerat yang udah naiknya gila-gilaan gitu, padahal secara sisi valuasi udah mahal, secara kinerja keuangan kan sebenarnya belum kelihatan dari hasil aksi-aksi korporasinya. Tapi memang sudah di price in-nya luar biasa ya, berkali-kali lipat sama market gitu ya. Cuannya juga udah beggar berkali-kali lipat juga gitu ya penguatannya dari level ketika IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia. Tapi power yang masih muncul di market saat ini apakah memang masih berasal dari Konglo ataukah memang sudah ada sedikit pergeseran ke fundamental stock juga udah mulai kelihatan nih sinarnya? Atau ada lagi MSCI story yang mungkin akan dikejar juga yang bisa jadi booster, ini seperti apa nih Susi? Kalau fundamental kayaknya sekarang belum waktunya ya, karena pesta kita ini murni, apalagi kenaikan IHSG tahun 2025 kemarin itu kan sampai 22% ya, itu murni di efeknya karena kenaikan saham-saham konglomerat. Dan di awal tahun ini juga sebenarnya masih didorong oleh saham-saham konglomerat. Tapi kalau kita ngomong selain saham konglomerat, apalagi sih yang mendorong kenaikan? Kalau teman-teman perhatikan kan ada peraturan OJK yang baru bahwa akan menghapus KBMI 1 atau Bank KBMI 1 ya, karena memang untuk modal yang di bawah 6 triliun itu mau dihapuskan, jadi mau nggak mau perbankan kecil gitu ya, itu harus merger atau right issue untuk memenuhi modalnya. Jadi sebenarnya aksi-aksi korporasi itu juga mendorong kenaikan saham-saham bank-bank mini. Makanya kalau teman-teman lihat hari ini juga saham-saham bank mini itu sudah mulai pada naik. Karena mau nggak mau ya mereka buat tetap sustain ya harus dinaikin modalnya. Selain dari KBMI 1 yang mau dihapus, itu juga ada dari perusahaan asuransi dan reasuransi. Peraturan POJK yang baru itu nomor 23 ya, itu bahwa di mana perusahaan asuransi itu harus memenuhi modal itu sekitar minimal 250 miliar sampai 500 miliar. Jadi tergantung yang konvensional atau syariah dan juga punya klasifikasi usaha kecil atau yang lebih besar. Nah itu kan mau nggak mau asuransi juga harus digenjot nih. Sekarang udah ada minimum modalnya juga, modal intinya. Makanya kalau teman-teman perhatikan beberapa emiten asuransi dan reasuransi naiknya udah gila-gilaan dalam di awal pekan ini ya, di awal pekan tahun 2026 ya, karena mau nggak mau mereka harus private placement, right issue gitu. Kemudian ya bisa juga dari istilahnya menahan dividen biar modalnya tetap masih ada gitu. Oh oke, berarti memang ini masih euforianya saham-saham konglomerasi begitu ya. Ya. Sampai ke mengejar target di indeks MSCI itu juga termasuk menjadi salah satu hal yang menjadi penopang market saat ini Susi? Iyalah. Apa alasannya kenaikan saham-saham konglomerat kalau bukan MSCI, Maria gitu ya? Karena kita kalau ngomongin kinerjanya memang sudah kelihatan. Kinerja lebih bagus saham-saham blue chip sebenarnya secara kinerja keuangan. Tapi pertanyaan saya, naik gak saham blue chip? Tidak ada yang respon gitu. Karena kalau saya melihat pasar saat ini sangat fokus sekali dengan euforia pasar. Tujuannya tuh apa? Dinaikin saham-saham konglomerat. Tujuan finalnya itu adalah MSCI. Kenapa mereka harus masuk MSCI? Ketika mereka masuk MSCI, mereka bisa lebih gampang untuk mendapatkan permodalan secara perusahaan gitu ya. Kemudian secara value juga mereka lebih dipandang sama asing kalau Anda sudah punya label MSCI. Makanya itu adalah final targetnya. Cuma mungkin perlu diwaspadai ketika sudah masa pengumuman MSCI itu kan dia pengumumannya di Februari, efektifnya di awal Maret ya. Itu mungkin harusnya teman-teman harus sudah patut diwaspadai, euforia ini mungkin sudah mulai akan berakhir gitu. Karena kan tujuan finalnya udah tercapai. Oh oke, kita akan lihat ya karena ini memang sentimen yang akan dilihat, dipantau sama seluruh gitu ya pelaku pasar di Indonesia sampai di kuartal pertama lah ya 2025 Iya, kuartal pertama. Ya, kuartal pertama 2025. Kita lihat dari kinerja sektoral hari ini semuanya hijau kecuali satu tadi transportasi yang merah gitu. Nah, ini ada isu khusus ataukah memang karena
kemarin naiknya udah signifikan terus turun gitu ya secara trendline karena hampir rata-rata hijau cuma transportasi doang ini yang melemah Susi. Kalau saya sih lihat hari ini transportasi dominan itu transportasinya lebih ke pelayaran ya. Mungkin ada kekhawatiran ini kan sekarang kan gejolak konflik Venezuela sama Amerika Serikat takutnya ada penutupan pelabuhan atau penutupan kayak pelayaran jalur-jalur laut. Sebenarnya ada kekhawatiran itu aja sih. Kalau secara sentimen yang lain menurut saya nggak ada. Itu hanya sementara aja. Menurut saya sih nggak akan sampai ditutup karena sekarang kan udah dapat pengganti presiden ya. Jadi menurut saya nggak sampai segitunya sih. Dan sebenarnya konfliknya kalau dinyatakan karena penahanan presiden Venezuela sebenarnya udah selesai gitu ya. Walaupun memang mungkin Amerika Serikat belum mendapatkan apa yang diinginkan. Ini masih ngejarnya ke sana gitu ya. Tetapi kekhawatirannya seputar masalah jalur perdagangan gitu ya kalau di transportasi. Nah kalau beberapa saham-saham yang hari ini hijau semua ini yang perlu dan oke, kita soroti lebih lanjut nih yang mana Susi? Emas dong. Cuman gold ya, dan emiten-emitennya di dalamnya. Pasti, kalau teman-teman lihat ya, kemarin beberapa saham emas kayak BRMS itu naiknya gila-gilaan loh, bahkan ada yang sampai 20% gitu. Ketika sebenarnya harga emas dunia naiknya nggak tinggi-tinggi amat. Kemarin waktu habis main culik-culikan itu ya, itu emas itu cuma naik sekitar 1% hampir 2%, tapi perak naiknya hampir 6%. Gitu. Jadi saya melihat beberapa emiten yang memang punya komoditas emas dan perak ya kenaikannya cukup tajam kemarin. Tapi hari ini beberapa masih ada yang melanjutkan kenaikan ya, kayak contohnya ada MDKA, Antam, tapi Antam udah nggak begitu signifikan. Kemudian juga beberapa saham-saham konglomerat yang memang punya komoditas emas. Jadi sih mungkin yang paling menarik saat ini sebenarnya masih di emas karena konfliknya masih lanjut dan juga tetap di saham-saham konglomerat dan tadi saham-saham yang punya aturan POJK yang baru mau nggak mau harus menambah modal intinya. Kalau dilihat dari sentimen kan ada nih sentimennya nih seputar masalah konflik. Tapi kalau dilihat dari sisi fair value, dari sisi harga yang dibentuk untuk saham-saham ini seperti apa Susi? Ya kalau kita ngomongin valuasi yang mana dulu nih kalau saham-saham konglomerat ya valuasinya? Saham-saham gold dong. Saham-saham gold, oke. Kalau saham-saham gold sebenarnya ya kalau sekarang ya udah nggak murah lagi. Kalau tahun lalu kita ngomong masih murah, kalau sekarang sebenarnya udah nggak terlalu murah gitu ya. Sebenarnya sekarang tuh yang murah itu sebenarnya adalah saham-saham blue chip. Cuma saham-saham blue chip ya menurut saya belum timingnya gitu. Nunggu pesta ini sampai bubble dulu baru mungkin orang-orang nanti akan balik lagi ke saham blue chip karena sekarang kan lagi euforia pasar ya Maria. Orang kalau lagi euforia pasar, lagi pasar gila-gila ini naiknya kenceng, itu orang kadang-kadang nggak mikir beli tapi nggak sadar dia belinya pucuk gitu. Jadi nanti kalau udah dia belinya di pucuk tiba-tiba pasarnya ambruk, orang akan balik lagi mindsetnya yang tadinya dia main HK di saham-saham yang dia nggak ngerti atau saham-saham konglomerat nanti akan balik lagi ke fundamental. Jadi mainnya bukan sentimen lagi tapi balik lagi ke fundamental dan itulah akan menjadi momentum yang baik untuk saham-saham blue chip termasuk perbankan.